Ikan memiliki siklus yang banyak dalam hidupnya. Salah satunya adalah siklus reproduksi. Siklus reproduksi merupakan siklus memperbanyak keturunan yang mewarisi sifat induknya. Siklus tersebut sangat berkaitan erat dengan gonad dan organ reproduksi pada ikan. Untuk mengetahui perkembangannya, kita akan melakukan pembedahan untuk melihat organ reproduksi pada ikan. Pada pembedahan ikan lele yang pertama, dilakukan dengan mencari titik medulla oblongata, yaitu titik di mana area tersebut lebih lunak dibanding area kepala yang lainnya. Kemudian setelah ditemukan, area tersebut ditusuk menggunakan jarum sonde sampai ikan tidak bergerak lagi. Setelah ikan tidak bergerak, ambil gunting untuk menggunting area perut ikan yang dimulai dari operkulum hingga ke sisi seberangnya. Setelah terbuat garis, ambillah garis ke bawah, sehingga bekas akan menghasilkan huruf T. Sedangkan pada ikan mas dan ikan nila, pembedahan dilakukan dari belakang operkulum, kemudian mengambil titik tengah setelah punggung, ditarik ke belakang hingga setelah anus, lalu mengambil titik operkulum untuk membukanya. Dengan pembedahan tersebut dapat diketahui bagaimana organ reproduksi insan berkembang, dan ciri seksual lainnya dapat kita amati secara primer dan sekunder. Ciri primer dapat kita amati secara kasat mata, seperti bentuk ikan, lubang pada urogenital, dan warna pada ikan. Sedangkan pada pengamatan ciri primer, kita harus lakukan pembedahan pada ikan seperti yang telah kami lakukan sebelumnya. Tingkat kematangan gonad pada ikan lele. Gampang kan? Kayak udah mentok gitu deh. Kayak mentok gitu bang. Cobain sedot. Terus sini. Yang lama video ini.
Yang mana jantan, yang mana betina? Ini jantan, ini betina. Ini gonatnya mana? Coba. Datang tapi warnanya putih. Belum bisa ngebedain TKG 3 atau 4. Kalau ini betina. Kira-kira masih merah gitu TKG berapa? 2, 3 tuh. Oke, halo semuanya. Kali ini aku ingin menampilkan video terkait ciri seksual sekunder dan primer pada organisme Avertebrata. Organisme Avertebrata merupakan organisme yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya ada dari kalangan lobster, udang, dan kepiting. Pada pengamatan kali ini, kami mengamati ciri seksual pada organisme Avertebrata dengan dua metode, yaitu dimorfisme dan dikromatisme. Dimorfisme merupakan pengamatan yang dilakukan dengan mengamati morfologi pada hewan. Morfologi pada lobster jantan umumnya memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan lobster betina. Sedangkan pengamatan dengan metode dikromatisme merupakan pengamatan yang dilakukan dengan cara mengamati warna pada hewan. Seperti pada lobster jantan, ia ditandai dengan adanya garis merah di bawah capit lobster jantan tersebut. Kemudian ciri seksual pada udang dapat diamati dengan dimorfisme. Udang betina umumnya memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan udang jantan. Serta alat kelamin yang dimiliki oleh lobster dan udang memiliki nama yang sama, yaitu petasma untuk jantan dan pelikum untuk betina. Pada lobster dan udang, ia memiliki dua kaki, yaitu kaki untuk berjalan dan kaki untuk berenang, dengan jumlah 4 kaki untuk udang dan 5 pasang kaki untuk lobster. Kemudian yang terakhir ada pengamatan ciri seksual dan primer pada kepiting. Alat kelamin pada kepiting jantan disebut dengan genopod, yang berfungsi untuk menyalurkan sperma ke vulva kepiting betina. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Bye bye, see you in next video. Kan? Kasih lihat sini. Yuriko jangan gitu. Pokoknya itu betina aja. Oke, halo teman-teman semua. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu HSI, GSI, dan ultrasonografi pada ikan. USG atau ultrasonografi pada ikan merupakan kegiatan pencitraan atau imaging organ yang ada pada tubuh ikan, terutama gonad, untuk melihat tingkat kematangan pada gonad ikan menggunakan gelombang ultrasonik. Setelah di USG, ikan kemudian masuk ke dalam tahap pengukuran. Pada tahap ini, ikan diukur dengan menggunakan penggaris. Untuk apa? Untuk mengetahui berapa total panjang pada ikan. Setelah dilakukan pengukuran dan diketahui berapa panjang total pada ikan kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital. Setelah penimbangan, ikan kemudian dibedah untuk mengambil gonad yang ada pada tubuh ikan. Kemudian setelah perut ikan terbuka, gonad kemudian diambil secara hati-hati dan diusahakan agar tidak pecah. Setelah gonad didapatkan, gonad kemudian masuk ke dalam tahap penimbangan. Yang sebelumnya, timbangan tersebut telah dinolakan. Setelah ditimbang, gonad kemudian diukur menggunakan garis dari panjang, tinggi, dan lebarnya. Setelah gonad diambil, organ lainnya adalah hati. Kenapa hati? Hati digunakan untuk melihat HSI pada ikan. Setelah terambil, hati kemudian
ditimbang. Dan diukur berdasarkan tinggi, lebar, dan panjangnya. Setelah semua organ yang dibutuhkan didapatkan, ikan kemudian dijahit kembali dengan harapan ikan tersebut akan menghasilkan gonad dan mampu hidup lagi. Teknik jahit yang diterapkan adalah dengan menusukkan jarum pada kulit ikan sebelah kiri dan kemudian dilakukan juga pada sisi sebelah kanan. Setelah jarum tersebut menembus kulit ikan, benang kemudian disisakan sedikit untuk menjadi pengikat setelahnya. Setelah itu, fil diamankan di sisi sebelah kanan dan kemudian kita akan melakukan pembuatan simpul. Sekian videonya pada praktikum kali ini dan terima kasih. Okay, thanks for watching and see you in the next video. Foto bang. Dikur tadi nggak? Foto bang. Oh, berarti ibu hari ini ya? Enggak, itu beda. Jangan ditekan Pin, nanti dia goceng. Terus emang bentuknya juga jadi melengkung gitu kan? Kayak USG ibu ambil. Tulangnya juga tuh jadi melengkung. Oh iya. Iya, jadi kelihatan ke seluruh kalau mau yang lihat kulitnya panjang itu harus Itu kan yang transfer juga ini. maksudnya gini loh, maksudnya dia ntar bakal ngaruh nanti ke Korea maksudnya. Iya, kalau yang makel. Oke, halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang fekunitas dan diameter telur pada ikan. Teknik pertama yang perlu dilakukan adalah dengan menimbang gonad. Bobot gonad ditimbang secara keseluruhan, kemudian gonad dipisah menggunakan pisau yang kemudian akan ditimbang berdasarkan ovariumnya, yaitu ovarium kanan dan ovarium kiri. Setelah ditimbang, gonad kemudian dipisah berdasarkan areanya, yaitu area interior, tengah, dan posterior. Setelah dipotong, telur kemudian dikeluarkan dari ovarium berdasarkan bagian-bagiannya. Setelah dikeluarkan dari ovarium, telur kemudian ditimbang sampai masing-masing mencapai bobot 1 gram. Setelah semua area ditimbang, telur kemudian disatukan kembali dan lalu dipisahkan menjadi butiran-butiran kecil setiap telurnya. Di samping itu, dilakukan juga metode perhitungan untuk mengetahui jumlah telur pada ovarium tersebut. Teknik perhitungan dilakukan secara manual dengan menggunakan bantuan tusuk gigi. Setelah dipisahkan, telur kemudian diamati di bawah mikroskop untuk diukur diameter pada telur tersebut. Dengan satuan yang digunakan adalah mikromilimeter. Oke, cukup sekian video kali ini dan thanks for watching.